Yang pertama adalah niat ihram dari miqat. Karena yang banyak ini dari tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15 itu banyakan dari Jakarta, Mekah. Yang Madinah nanti dulu. Jakarta, Mekah, Madinah, ya kan? Oke, Jakarta, Mekah, Madinah. Nah, berarti yang dari Jakarta langsung ke Mekah itu mikotnya dari Yalamlam. Mana Yalamlam? Di semenanjung Arab. Di mana jaraknya? Kurang lebih ya, ada yang mengatakan 95 atau 101 kilo dari Mekah. Jadi 15 menit sebelum mendarat. Jadi di atas pesawat gitu. Ya, Yalamlam. Ya, jadi yang paling afdol niatnya di atas pesawat. Nah, yang laki kan repot kan ihramnya kan. Nah, tapi boleh ulama berpendapat. Ada 5 ulama, di antaranya Imam Syekh Ibnul Ajar, di antaranya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ada beberapa, bahkan ada beberapa kitab ya dikarang boleh ya mikot, dan dipatuahkan ulama Saudi, ulama Indonesia boleh mikot dari airport Jeddah. Turun di airport Jeddah, tapi jangan keluar dari Jeddah. Ya kan, nah langsung ke toilet kan ada masjid di situ, ya untuk kita sholat, ganti ihram di situ. Niatnya di airport. Boleh masuk di bus, sebelum bisnya keluar dari airport, kita niat sama-sama di dalam bis, nanti dibimbing oleh mutawif. Jangan keluar dari airport. Nah ya, jadi nggak usah khawatir gimana, nggak usah khawatir. Ya, nah jadi nanti niatnya di dalam bis. Nah, tapi ingat, sebelum niat ihram, usahakan umroh kita seperti umroh Nabi Muhammad. Jalankan sunnahnya. Apa itu yang pertama kali? Kalau yang dari Mekah, yang Jakarta Mekah, itu bisa jalankan sunnahnya. Di antara yang pertama, rapikan rambut. Ya, ibu-ibu bisa sisir dulu. Yuk, terus yang, ya kalau laki insya Allah rapilah. Nah, yang kedua, mencukur bulu yang ada di badan, bulu ketiak, bulu kemaluan. Sunnah itu dicukur, bukan hanya lagi mau umroh, di luar umroh pun sunnah. Jangan lebih dari 40 hari tuh. Lihat kebersihan ala Nabi Muhammad. Ya, bulu ketiak, bulu kemaluan itu dicukur jangan lebih dari 40 hari. Lebih dari 40 hari hukumnya makruh. Ya, kenapa? Asyaiton yarkab alaih. Kalau udah lebih dari 40 hari setan gelantungan di situ. Coba aja Pak, bulu ketiak kali cukur-cukur 2 bulan. Ya kan? Nah, oleh karena itu ya, ketika mau umroh sunnah, di luar umroh pun sunnah. Yang selanjutnya yang ketiga sunnah ya, memotong kuku ya, memotong kuku itu bisa Bapak Ibu lakukan masih di rumah. Kalau bisa memotong kuku itu kalau ngikuti Rasulullah, biasanya Rasulullah memotong kukunya pada hari Jumat setelah asar sebelum maghrib. Hari Jumat setelah asar sebelum, tidak sempat hari Jumat setelah asar sebelum maghrib, menggunting kukunya pada hari Senin atau hari Kamis, tidak di luar hari yang 3. Ya, bahkan ada riwayat barang siapa yang mencukur, menggunting kuku di luar hari yang 3 itu, Kamis, Jumat, Senin, Kamis. Lebih bagus Jumat. Di luar hari yang 3 itu yurithul alam, bisa mewarisi penyakit. Bisa mewarisi penyakit, ya, di luar hari 3. Sampai ada kisah-kisah nyatanya, sampai orang membangkang, saya nggak percaya, dicoba, kejadian gitu ya. Nah, gunting kuku, setelah itu ya udah mencukur bulu yang ada di badan, mandi ihram. Di mana mandi ihramnya? Kalau yang Bapak dari Madinah ke Mekah, di airport. Wah, sian orang yang kebelet. Di pesawat nggak bisa. Di tanah air, di rumah. Di rumah Pak, Bapak mau ke airport, mau ke Soekarno Hatta, bisa dari pagi. Ketika pagi mau mandi, niatkan mandinya mandi bagaimana mandinya? Sama dengan mandi biasa. Udah pernah mandi semua kan? Nah, jadi tahulah, mandinya sama dengan mandi biasa. Yang membedakan niatnya.
Jadi ketika air pertama kali jatuh ke badan kita dengan shower atau dengan gayung, niatkan, aku niat mandi ihram karena Allah Ta'ala. Aku niat mandi ihram karena Allah Ta'ala. Maka mandinya menjadi mandi pahala. Mandi sunnah ihram dapat pahala. Kalau tidak diniatkan, jadi mandi biasa. Kalau diniatkan, jadi mandi sunnah ihram dapat pahala. Dari mandi itu apa? Jadi hanya sekedar niat pahala. Di mana? Di tanah air. Mandinya ya sebelum berangkat ke airport Soekarno-Hatta. Ya, nah dari sini hanya sekedar niat Bapak Ibu, kok kita bisa mendapatkan pahala. Saya minta kepada Bapak Ibu usahakan satu tok nih yang saya ajarkan. Usahakan mandi Bapak Ibu mulai saat ini sampai kita wafat, jadikan mandi kita pahala. Kali-kalilah bikin malaikat repot. Contohnya nanti sore kan, Bapak nih Ibu mandi, ya usahakan mandi setelah asar sebelum maghrib, jangan mandi selepas maghrib kalau bisa. Ya, karena menurut kedokteran mandi selepas maghrib gak kurang baik. Ada lagi mandi yang paling bagus di atas nisful lail. Ya, anjuran Nabi di atas tengah malam boleh. Jam 00 terus sampai pagi boleh. Itu mandi bagus. Cuman harus ada caranya, jangan langsung guyur kepala. Ya, dari kaki sedikit kanan kiri kanan kiri. Ya, itu mandi tengah malam bagus. Yang penting asal jangan pakai kembang. Ya, nah itu nanti sore nih Bapak Ibu mandi. Aku niat mandi untuk bersuci karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya, dapat pahala nggak? Aku niat mandi, dapat pahala. Dalam Al-Quran, al-hasanu bi'athur amthaliha. Satu kebaikan 10, al-hasanatu bi'athur amthaliha. Satu kebaikan 10 kali lipat pahala. Ambil air yang kedua. Aku niat mandi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau sholat maghrib, dapat pahala nggak? 20 kali lipat. Bisa dihitung, bisa menghitung pahala satu hasanah kebaikan dari Allah? Nggak bisa dihitung dengan ukuran dunia, Pak. Orang surga paling kecil aja dunia marotain, ukuran dunia 2 kali lipat. Surga paling kecil dunia marotain 2 kali lipat dunia, Pak. Udah pernah keliling dunia belum? Hah? Belum kan? Pulau Jawa aja nyasar kita masih. Ya? Dan itu besok pagi begitu lagi tuh, Pak. Aku niat mandi bersuci karena Allah Subhanahu Wa Taala, pahala. Siraman yang kedua, aku niat mandi untuk beribadah kepada Allah. Kita mau sholat subuh atau niatkan sholat duha atau niatkan sholat duhur, maka kita dapat pahala 20 kali lipat. Siraman yang ketiga, aku niat mandi mencari rizki yang halal, menafkahi keluarga, 30 kali lipat. Baru mandi malaikat udah repot, Pak. Oh, itu pahala nggak kecil loh, ya. Nah, kalau kita melihat riwayat-riwayat itu begitu besar pahala untuk umat Nabi Muhammad. Itu baru mandi itu, ya. Nah, maka usahakan, ya, jadikan mandi kita pahala, ya. Nah, selanjutnya setelah mandi ihram, usahakan kita berwudu. Dan juga memakai kain ihram. Usahakan sebelum memakai kain ihram, memakai wangi-wangian. Di mana pakai wangi-wangiannya? Di badan, bukan di pakaian. Di badan, bukan di pakaian ihram. Ya, nah sebelum niat ihram nih, ya sebelum kita niat ihram. Ya, jadi sebelum kita mau pakai pakaian ihram itu kita pakai wangi-wangian, semprotkan badan kita atau pakaikan parfum. Seberapa banyak terserah, mau seberapa banyak pun. Seandainya Bapak Ibu mandi nih batap diisi parfum, berendam di parfum, boleh gak? Boleh. Tapi setelah niat satu tetes pun nggak boleh. Setelah niat satu tetes nggak boleh. Kenapa memakainya di badan? Nah ini, kenapa tidak diperbolehkan memakainya di kain ihram atau di baju ihram untuk ibu-ibu? Karena kalau kita memakainya di baju ihram, ketika kita sampai di Mekah, mungkin ada yang ingin buang air kecil. Kan setelah kita niat ihram nih, sampai di Mekah, posisi dalam keadaan berihram, sudah dalam keadaan niat ihram. Nah, sampai di hotel Mekah, mungkin ada yang mau buang air kecil, ya kan? Atau ada yang mau buang air besar. Boleh nggak buang air besar lagi berihram? Boleh, jangan ditahan. Mentang-mentang lagi berihram, mau buang air kecil ditahan, mau buang air besar ditahan, akhirnya keperucut di tempat sa'i. Siapa yang mau ngurusin? Nah, jadi silahkan buang air kecil, silahkan buang air besar. Mandi boleh nggak? Lagi berihram, mandi boleh nggak? Boleh. Jangan syarat, jangan pakai wangi-wangian. Nah, apabila Bapak Ibu ya
masuk kamar mandi, ingin buang air kecil, buang air besar, kan mau tidak mau buka pakaian, ditanggalkan itu pakaian. Ya, nah ketika memakainya wangi-wangian di baju ihram atau di kain ihram, ketika bapak ibu pakai tidak boleh. Kenapa? Karena sama saja memakai wangi-wangian. Karena termasuk dalam larangan ihram. Kalau bapak ibu memakainya di badan, ya sebanyak barang semprot, terus ibu pakai pakaian ihram atau baju ihram, terus ibu tanggalkan, terus ibu pakai lagi atau bapak pakai lagi. Ya, tapi Pak Ustadz, wangi-wangian di badan kita menempel di kain ihram, nggak ada urusan, karena kita niat memakainya di badan. Kita nggak suruh nempel, dinempel sendiri. Pak Ustadz, itu kalau baju ihram kita cuci, sudah dipakein pewangi, boleh nggak kita pakai? Boleh. Yang tidak boleh adalah ketika kita mau ihram, kita pakai wangi-wangian, niatnya pakainya di pakaian ihram atau di baju ihram, itu tidak boleh. Ya, jadi itu. Selanjutnya, ya, sholat sunnah ihram. Di mana sholat sunnah ihram? Sholat sunnah ihram, yang dari Mekah ya, yang dari Jakarta ke Mekah. Sholat sunnah ihram, kalau memungkinkan sholat di masjid, di airport, silakan. Kalau tidak memungkinkan, sholat di rumah. Sebelum bapak sholat mau berangkat nih, sholat sunnah safar, sholat sunnah ihram. Dikhawatir tidak memungkinkan sholat di airport Jeddah karena nanti takut lama atau gimana. Ya, nggak apa-apa. Kalau mungkin sholat di sana ya, untuk jaga sholat di rumah. Itu. Setelah itu masuk ke bus, nanti niat sama-sama dibimbing oleh mutawif. Nah, kalau yang dari Madinah, ada yang dari Madinah, itu nanti niatnya di Masjid Bir Ali. Persiapannya di mana? Persiapannya nih yang dari Madinah ya, Masjid Bir Ali. Persiapannya di mana? Di Hotel Madinah. Mandinya di Hotel Madinah, jangan di Bir Ali. Mandinya di Bir Ali satu bis tunggu-tungguan gitu. Wah, telat. Mandinya di Hotel Madinah. Pakai ihramnya segala macam, udah siap ya, nanti tinggal naik ke bus sampai di Masjid Bir Ali, sholat sunnah ihram. Jangan langsung niat, kembali ke bus. Niatnya di dalam bis, baik yang dari Mekah, yang dari Madinah, itu niatnya dari Jeddah atau dari Madinah, niatnya di dalam bis. Ya, karena kenapa? Nanti dibimbing oleh mutawif, dan biasanya sebelum niat diingatkan, terutama yang bapak-bapak nih. Awas Pak, biasa bapak-bapak lupa celana dalam. Pak, perabotan dalam lepas Pak, kaos kaki lepas, topi, peci atau sejenisnya dilepas. Setelah sudah dilepas semuanya, baru diajarkan niat sama-sama. Bagaimana niatnya? Ada beberapa niat Pak Bu. Ada yang paling pendek, labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah Yang kedua, agak panjang sedikit, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dan berihram untuk umroh karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, hanya baca talbiyah. Apa itu talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hanya baca talbiyah, tapi selama hati niat maka sah sudah. Pak Ustadz, kita pakai yang mana? Tiga-tiganya kita pakai biasanya. Ya, apa itu? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lanjutkan, labbaik Allahumma umratan. Terus lanjutkan baca, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baca tiga-tiga. Pak Ustadz, panjang amat. Nggak hafal Pak Ustadz, nggak perlu hafal Bu. Yang penting ingat. Nggak perlu hafal, yang penting ingat. Ya Allah Pak Ustadz, buru-buru ingat, urusan banyak Pak Ustadz. Nggak usah khawatir, tinggal ngikutin mutawif. Tinggal ikutin mutawif baca, kita baca, mutawif batuk. Nah. Itu tinggal ikutin ya. Nah kita baca labbaik
nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, labbaik Allahumma umratan. Setelah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Ingat Bapak Ibu, nih, usahakan kalau kita baca talbiyah sedang melaksanakan ibadah umroh atau sedang melaksanakan ibadah haji, gunakan gaya bacaan seperti bacaannya Rasulullah, dengan suara yang mantap, lantang. Bagi laki, kalau perempuan suaranya pelan atau dalam hati. Bagaimana bacaan Rasulullah? Labbaik Allahumma labbaik. Getarkan hati. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau kita mantap bacaan kita sampai di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, dibilang labbaik wa sa'daik, dibilang aku memenuhi panggilanmu dan engkau mendapatkan kebahagiaan insya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mantap, Bu. Jangan di by design. Orang Indonesia ini jago desain-desain. Ya. Kita disuruh baca gayanya Rasulullah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dirubah bacaannya. Bagaimana? Labbaik Allahumma labbaik. Lemes, Bu, langsung. Kalau di luar pelaksanaan ibadah umrah atau haji boleh. Dalam pengajian, dalam majlis taklim boleh pakai gaya itu, biar ada motivasi, biar ada gaya baru, biar ada semangat baru. Tapi ketika pelaksanaannya ikutin bacaannya Rasulullah SAW. Labbaik Allahumma labbaik, dengan hati yang mantap, getarkan hati. Ya, nah, itu. Dan ketika kita sedang berihram, perjalanan dari Jeddah atau dari Mekah dari Madinah menuju Mekah, menuju Baitullah, tidak ada doa zikir yang paling afdal kecuali baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai tertidur nggak apa-apa, baca lagi terus. Ya, bangun tidur baca lagi. Kapan terhentinya? Ketika kita ingin melaksanakan ibadah umroh. Ketika mulai tawaf terhenti. Sampai di Mekah nih, ya, itu kita masuk ke kamar masing-masing sesuai room list yang disepakati. Biasanya sampai di hotel, mudah-mudahan kita nggak telat sesuai schedule. Mungkin langsung ke restoran, dibagikan kunci sesuai room list. Terus Bapak Ibu silahkan masuk kamar masing-masing, ditunggu 1 jam atau 45 menit. Seperti tadi tuh, ada yang mau buang air kecil silahkan, mau buang air besar silahkan, mau mandi lagi boleh. Mungkin gerah sekedar basah boleh. Ingat, jangan pakai sabun, wangi-wangian dan sejenisnya. Ya, karena ada larangan ihram. Next, mana? Ini Pak, tolong dijaga. Setelah kita niat ihram, nah perlu dijaga. Tidak boleh bagi laki-laki menutup kepala. Mungkin ada teman kita, Bapak Ibu yang pria nutup kepala, ya, pakai kain ihram atau pakai apa aja. Tolong ditegur, Pak lagi berihram. Dia dengar, dia tahu, dia sengaja dia tutup, maka dia kena dah. Yang selanjutnya, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Di dalam, ya, kita fikih lubsul muhit ghairal muhayyad. Pakaian yang berjahit bukan jahitan. Bukan jahitannya, Pak. Ya. Jadi pakaian, apa yang disebut pakaian berjahit? Pakaian yang tersusun seperti pakaian sehari-hari. Mau itu terbuat dari bahan, dari plastik, dari karet, atau dari kulit, apabila tersusun, terbentuk seperti pakaian sehari-hari, maka tidak boleh dipakai. Walaupun tanpa jahitan, yang tidak boleh adalah disusunnya atau dibentuknya seperti celana dalam, seperti baju, seperti celana, maka tidak boleh. Walaupun terbuat dari selain bahan, plastikkah, kulitkah, karetkah, atau apa, tidak boleh. Jadi cara memakainya, ikat pinggang itu nggak jadi masalah, kan itu bukan pakaian. Ikat pinggang, jam, gelang, Rasulullah umroh pakai cincin, ya, itu boleh. Tas pinggang boleh nggak? Boleh, ya, karena itu kan bukan pakaian. Kalau kita bilang sekarang apa? Perlengkapan, ya. Tas pinggang boleh, pakai sabuk, nah, jam tangan, ya, cincin, Rasulullah pakai cincin, ya, jadi masalah, boleh. Ya, yang tidak boleh pakaian membentuk seperti pakaian sehari-hari. Kenapa, Pak? Ini adalah kiasan. Karena kita masih hidup, Allah kasih 2 lembar atas bawah. Tapi kalau sudah meninggal, 3 lepatan kain kapan.
Ada orang ketika meninggal, Pak Ustadz tolong jangan kapankan bapak saya, celana dalamnya belum dipakai. Apa maksudnya celana dalam itu? Itu kiasan kepada dunia. Harta, benda, jabatan, kedudukan, pangkat, kita tidak akan kita bawa. Yang kita bawa adalah amal kita. Ya, begitu pula perempuan. Ketika masih hidup, dia memakai himarnya, kerudungnya, gamisnya. Ketika dia meninggal, himarnya, kerudung, gamis, dan 2 lipatan kain kafan. Pelajaran berharga, ya, yang Allah berikan kepada kita. Nih, ya, yang selanjutnya memakai cadar atau sarung tangan bagi wanita tidak boleh. Pak Ustadz, kalau biasa pakai cadar, ada beberapa pendapat ibu. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh cadar yang langsung menempel ke wajah. Jadi caranya gimana? Pakai pet. Kan ada topi tuh, ada depannya kan. Terus baru tutup dengan cadar. Tidak boleh cadar yang langsung menempel ke wajah. Kecuali dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh. Jadi kalau ada perempuan itu dia memakai langsung, bisa jadi mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Nah, gitu ya. Jadi di sana kita jangan usil, Pak. Lihat orang sholat begini, gak usah usil. Ya, ini Imam Ahmad. Ada orang sholat begini Imam Syafi'i. Ada sholat begini Imam Abu Hanifah. Jangan bawel. Ada sholat subuh pakai kunut, gak pakai kunut, biarkan. Karena ada pendapat semua gitu. Kalau saya lebih, ya, untuk apa kita membedakan antara yang cabang? Yang perlu kita bedakan, yang perlu kita kasih tahu, kenapa dia nggak sholat? Sholat, gitu kan? Jadi masalah perbedaan nggak usah dianggap itu, ya. Oke, selanjutnya memakai wangi-wangian, sarung tangan yang tidak boleh menutupi telapak tangan. Kalau ini tertutup, ini terbuka boleh. Memakai wangi-wangian yang mengandung sabun, parfum, bedak, tisu dan sejenisnya tidak boleh. Pakai minyak di kepala atau janggut. Biasanya orang Arab janggutnya diminyaki. Nah, Rasulullah itu selalu pakai minyak apa? Janggut, ya, di kepala rambut. Padahal Rasulullah nggak perlu pakai. Rasulullah sering pakai wangi-wangian. Senang tuh Rasulullah. Makanya bagus tuh. Padahal kenapa harus pakai wangi-wangian? Padahal Rasulullah itu badannya selalu wangi, keringatnya tuh wangi, bau misik. Itu banyak sahabat mengumpulkan tuh, ya, bahkan ada Ummu Salamah itu siapa? Itu mengambil dari keringat yang Nabi Muhammad, diperas itu keringat, ditaruh di botol. Buat dia apa? Dia pakai minyak wangi. Ya, Nabi Muhammad itu salah satu seorang yang karena sallallahu alaihi wasallam siddatul Arab, sering berkeringat gitu. Jadi kalau dia berkeringat kelihatan itu butiran-butiran laksana berlian, berkemerlapan di tubuhnya. Dan Rasulullah selalu indah, jadi wangi gitu. Kenapa dia memakai wangi-wangian? Padahal dari tubuhnya keluar wangi-wangian. Bahkan darahnya ketika terluka itu wangi. Bahkan dijilat oleh satu sahabat itu, ya, satu sahabat ketika di perang Uhud dijilat. Itu ketika dia selesai menjilat jasad Nabi Muhammad, dia perang di Uhud, terbunuh. Darahnya sahabat yang jilat darahnya Nabi Muhammad itu di wajahnya menghisap. Ketika dia mati terbunuh, darahnya bau kasturi, bau misik. Baru menghisap, dahsyat ya, manusia yang paling mulia. Jadikan Nabi kita idola, Bapak Ibu sekalian. Oke? Nah, selanjutnya mencabut rambut atau bulu tidak boleh. Mencabut rambut atau bulu. Apa ya? Sisir-sisir. Usahakan jangan. Ya, atau biasa cabut-cabut jenggot nih, jangan. Ya. Mengerat atau memotong kuku, gigit-gigit kuku, jangan, nggak boleh. Ada lagi mematahkan ranting, nggak ada sih, ya, mematahkan ranting tuh, ya, jangan. Atau pohon yang kering tapi masih nancap akarnya, jangan kita, ya. Nah, kalau ranting pohon ukurannya tergantung. Kalau kecil bisa 1 mut, 2 mut. Kalau agak besar kambing. Kalau besar mungkin seperti tiang ini, onta, ya. Memburu binatang darat, binatang yang boleh dimakan, contohnya ayam, kelinci, lagi lewat kita tendang mati, ganti kambing tuh nggak boleh. Bermesraan suami istri nggak sempat, waktunya mepet, habis umroh, lagi sempetnya. Meminang dan melakukan akad nikah nggak boleh, lagi berihram. Setelah ihram boleh. Kali ayo kita lagi bagi ihram nih, pahalanya besar nih, kita minang, kita nggak boleh, lagi berihram. Setelah ihram boleh, ya. Dan sekarang bahkan ada program di Madinah. Jadi kalau bisa nikah di Madinah, Bu. Itu ada program nikah di Madinah, ya. Biasa travel banyak buka itu program nikah di Madinah. Ya, tapi yang belum nikah, kalau yang sudah nikah diomelin istrinya. Tidak berkata cabul, fasik atau berdebat. Nah, ini, Pak.
Jangan usil. Kita ambil lagi di Masjidil Haram Mekah. Pahalanya berapa? 1000. Nah, di Madinah 1000. Di Masjidil Haram Mekah 100.000 pahalanya. Kalau di Palestina Aqsa 500. Kalau kita buat dosa di Masjidil Haram di Mekah, berapa dosanya? Sama, pahalanya segitu, dosa segitu. Makanya hati-hati Bu, jangan sampai kita usil. Kita lagi sholat nih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Di samping kita ada orang pendek, kecil, hitam bau. Pendek, kecil, hitam bau. Kira-kira hati kita senang apa gelisah apa nyanyi gitu punya hati. Ini orang udah bau, hitam, pendek, hidup lagi gitu kali ya. Sholat di samping saya, usil. Di Masjidil Haram Mekah jangan Pak Bu. Karena kenapa? Hati-hati nih. Pernah nggak Bapak baca sejarah? Udah ada kan, ada penelitian sebenarnya itu ya. Saya yang kasih itu orang ateis sebenarnya, penelitian itu. Dia masuk Islam, dikasih ikut meneliti masalah Mekah. Kenapa orang sholat menghadap ke Ka'bah? Ternyata Ka'bah itu porosnya bumi. Dan pada hakikat Ka'bah itu Bu, menyatu tuh satu garis. Kalau kita nyari garis sampai di atas aras itu ada namanya Baitul Ma'mur. Itu satu titik Bu, satu arus, satu jalur gitu. Di aras itu namanya Baitul Ma'mur, di dunia Baitullah. Di dunia manusia tawaf setiap hari. Di aras Baitul Ma'mur itu setiap hari malaikat masuk 70.000 malaikat untuk tawaf. Setiap hari. Bisa saja Allah ingin mengangkat derajat hambanya. Setiap Allah mengangkat derajat hambanya pasti diuji 3. 3 apa? 3 kesabaran. Sabar terhadap maksiat, sabar terhadap taat, sabar terhadap musibah. Nah, kalau tadi menjelekkan orang itu berarti kita harus sabar dari maksiat, menghina orang, kata orang. Sabar, Bu. Ya sabar. Kita nggak usah daripada kita usir, ambil aja dia 10 real buat beli sabun, Mas. Daripada kita usir katain. Ya, itu Allah angkat derajat kita, pahalanya 100.000. Terutama suami istri, jangan sampai usahakan di Madinah, di Mekah itu atau di Madinah, suami istri lebih mesra daripada pengantin baru. Lebih mesra daripada pengantin baru. Ini gara-gara nggak dibeliin emas, minta sekilo dibeliin setengah kilo, berantem. Ada yang nggak bareng ke masjid, Pak Bu. Mah tungguin, kata istrinya, Pak tungguin ya. Iya ditungguin tuh di depan tower Zam-Zam. Udah azan maghrib, suaminya udah turun, dia saya tunggu di bawah. Ditungguin, istri nggak datang-datang. Ternyata istrinya itu ketika di lift perutnya mules, Pak. Akhirnya kamar mandi sebentar. Dia keluar dari kamar mandi, keluar dari hotel, sudah komat. Pikir suaminya, mungkin istrinya sudah jalan. Atau istrinya sama temannya. Sudah nggak ketemu tuh, Pak. Ketemu-ketemunya habis Isya, makan malam di hotel. Itu istrinya marah. Katanya bapaknya udah kagak sayang lagi. Istrinya makan di ujung sana, suaminya makan di ujung sana, Pak. Lah pusing saya. Ya kan? Itu gara-gara sepele. Usahakan seperti, kenapa? Nggak usah di Indonesia, Pak. Di sini nih, nggak usah di Indonesia, nggak usah di Mekah nih, di Indonesia. Itu malaikat kan ada malaikat pagi. Makanya kan suami disuruh sholat di masjid tuh, terutama subuh. Itu pergantian malaikat tuh, antara malaikat malam, malaikat pagi. Nah, malaikat pagi itu sebelum menjalankan tugasnya, dia keliling ke Baitul Mukminin, keliling tuh, Pak. Itu mengunjungi rumah-rumah orang mukmin, terutama dilihat suami istri yang lagi berbuat baik. Suaminya lagi ngomong yang baik sama anak istrinya, istrinya lagi melayani suaminya, masak, urusin anak segala macam. Sampai lagi dilihat kakek-kakek, nenek-nenek pagi-pagi lagi suap-suapan. Apa yang dilakukan malaikat? Yastaghfirulahuma. Malaikat meminta ampun kepada keduanya. Dan ini Bapak Ibu lakukan di Mekah. Berapa pahalanya? 100.000. Wah, jalan gandengan tangan. Ya kan? Mah mau apa mah? Udah tenang aja mah, beli aja mah. Kan gitu kan? Ada yang hampir ATM-nya lusak, Pak. Lecek, keluar masuk. Sian tuh bapak-bapak, pusing udah palanya. Ya. Nah, itu ya, jangan sampai kita berdebat. Oke. Setelah itu kita berwudu, rapi, kita menuju ke Masjidil Haram. Nanti ada doa ketika masuk tanah haram. Ada doa ketika masuk Masjidil Haram. Ada doa ketika memandang Ka'bah.
Bapak Ibu tinggal ikuti mutawif. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita pakai air pon. Ya. Nah, setelah itu yang kedua kita melaksanakan tawaf.